teman-teman agen ada yang menyadari, saya sebetulnya pengen jadi agen, tapi dalam soal belanja saya masih sedikit, misalnya masih belanja di 1 juta, belanja di 2 juta, masih berhitung dengan ongkir, walaupun harganya sama 9.000. Nah, kalau saran saya, ya lebih baik belanja ke Pak Rio tetap 9.000, tapi Pak Rio kenakan ongkirnya, tapi lebih murah. Misal, kalau dia belanja di kita, katakan kena ongkirnya 50.000, ya Pak Rio misal bisa tambahin jadi 9.200 perak. Jadi Pak Rio juga dapat agen Pak Ustadz, tapi nanti saya kliknya, nah nanti nih, kalau nanti kan ada sistem, nah sebelum ada sistem, kalau ada sistem tuh bisa nanti pengambilan pribadi. Nah pengambilan pribadi itu bisa aja digabungkan pengirimannya satu paket dengan Pak Rio, atau bisa jadi kalau sekarang masih manual, nah bisa juga lewat Pak Rio, saya udah beli tuh 2.500.000 atau saya udah beli 1 juta, saya izin ya nanti pengirimannya dibarengin. Kalau itu udah saya jalanin Ustadz, karena sudah koordinasi Pak udah Taufik. Ya. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah Ustadz, karena saya kan kebetulan saya memang pekerjaan untuk mitra saya itu semua free ongkir dari awal, karena pembelanjaannya kan mau SN, ada SN, ada SI, jadi memang saya free ongkir. Nah itu paling jadi saya kalau buat nambahin ongkir untuk ke situ saya agak berat, karena komitmen dari awalnya free ongkir. Ya betul, kalau belanja memang total di 10.000 itu ada subsidi kan 10.000 di 9 juta 10.000 bungkus itu kan ada subsidi di 100.000. Nah kalau memang pengen dapat subsidi itu bisa saja penggabungan belanja Pak Rio, mereka menyampaikan ke Pak Rio, saya tanggal sekian mau belanja ya, mau belanja, tapi nanti di satu tempat ya. Nah, kalau memang kemudian di satu tempat itu ongkirnya kemudian jadi gratis, kan lumayan. Ya. Mereka bisa belanja, Pak Rio juga bisa tetap dapat 200 rupiahnya, dan orderan teman-teman juga tidak terhalang gitu, karena semata-mata ongkir. Jadi pembelanjaan gabungan, ya, baru kita kirim. Nah, mereka ngambil. Kalau dekat agen kemitraannya dengan Pak Rio, daripada ngirim satu, silakan Bu Heni tadi ya. Ya Ustaz, dengerin aja dulu. Boleh nggak apa-apa Bu Heni. Ya jadi Pak Rio, ini dan buat semua teman-teman, saya berharap bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan itu dihitung, dan dalam hitungan itu masuk dalam ongkos produksi. Nah balik lagi, semakin banyak kuantiti pasti akan semakin berkurang ongkos produksi. Produksi itu maksudnya ongkos modal. Nah kalau tadi kita perkirakan andai bahwa ada pembelanjaan 30 bungkus kepo misalnya, kemudian di 30 bungkus ini kena ongkir 15.000 misalnya, ya berarti ada penambahan biaya dari modal kepo itu berarti 9.500. Nah maka teman-teman jualannya tentu harus di atas itu. Andaikan langsung ke reseller masih ada sekitar Rp1.000, ya dari 9,5 ke 10,5 kan Rp1.000. Kalau 11 ya berarti 1.500. Kalau ke konsumen berarti kan nambah lagi. Nah jadi makin banyak belanja, itu kan rumus sebetulnya. Makin sedikit ongkos kirim, karena kalkulasi kuantitinya akan terakumulasi. Bahkan kalau 1.000 kan kita berikan ongkir free, bahkan kalau Jabodetabek kita free kan nggak ada masalah itu. Nah kan berarti modalnya utuh 9.000. Nah tapi kalau yang tadi sifatnya beli 10 bungkus atau 20 bungkus, 30 bungkus, nanti balik lagi nih ongkir. Ya ongkir itu harus dihitung sebagai modal usaha. Wah, kena modalnya Rp500, berarti modal usaha deponya ya 9.500. Waduh, mahal banget nih karena pakai Gojek. Waduh, kenanya Rp1.000 per bungkusnya.
ya berarti modal usahanya 10.000. Tapi semakin banyak pembelian, maka katakan Gojek 50.000. Kalau dibagi 500 bungkus, nah kan kelihatan tuh angkanya. Modalnya pasti cuma berapa rupiah itu. Cuman berapa paling? 100 rupiah paling penambahannya. Tapi cepat. Wah, beli berapa itu? Misalnya 500 bungkus kepo. Berapa? 100 rupiah kan? Nah, 100 rupiah. Misalnya beli kepo pengen cepet nyampe. Ada gosen, tapi harganya 50.000. Kelihatannya memang mahal ya 50.000. Tapi kalau dibagi 500 bungkus, tadi itu sekitar 100 rupiah penambahannya. Berarti hanya perlu penambahan modal 9.100 saja gitu. Betul ya, saya nggak salah ya. 500 kali 100, ya betul. Betul sekali, 100 rupiah doang, tapi cepat nyampenya. Dan hanya modal 9.100. Contoh itu mah contoh. Nah, kalau misalnya cuma beli 25 slot, berarti 250 bungkus. Kena modal 50.000 gosen. Nah, berarti nambah 200. Berarti modal teman-teman yang pakai jasa gosen 50.000 itu 9.200. Saya pikir itu masih oke lah. Karena berlaku percepatan. Jangan sampai gara-gara kita berhitung 200 rupiah, kita kehilangan 1.000 rupiah. Kita kehilangan 1.500 rupiah. Nah, kadang-kadang pengusaha itu memang dibutuhkan langkah cepat. Nah, langkah cepat ini bisa jadi mengorbankan satu bagian demi menyelamatkan bagian yang lain. Ya, nggak apa-apa, saya mungkin berkorban 200 rupiah. Tadi modal saya 9.000, tapi gara-gara ongkir jadi nambah 200, berarti 9.200. Tapi 200 rupiah ini menyelamatkan 1.500 rupiah saya. Nah, pengusaha itu harus cepat, dekat, sigap, apalagi macam-macam lah. Nah, jangan kita berpikir, wah rugi dong, gitu. 200 perak, nggak rugi, karena nyelamatin pelanggan yang bisa menghasilkan 1.500 rupiah atau 1.000 rupiah gitu. Nah, bisa seperti itu sih Pak Rio, supaya teman-teman di sana juga semangat berbelanja, jangan menghitung perkara 100, 200, 300 rupiah, tapi teman-teman tersebut kehilangan ribuan rupiah gitu. Sehingga Pak Rio juga tidak merasa disulitkan oleh maunya teman-teman. Waduh, Pak Rio, saya kena ongkir nih. Terus bagaimana? Kan kata Pak Rio begitu. Saya juga kena ongkir kalau belanjanya dikit. Nah, maka diajarkan bagaimana pengusaha itu, oke, demi yang 1.500, kita ngalah 200 rupiah. Atau kita ngalah 300 rupiah. Tapi selamat 1.200 rupiah. Nah, seperti itu saya rasa. Itu solusi berpikirnya ya Pak Rio dan teman-teman gitu loh. Kalau ada yang bicara soal ongkir, maka ongkir itu jadikan modal tambahan usaha. Berapa ongkir dibagi jumlah rokok, udah jadi modal tuh. Ternyata dihitung 9.500. Oh ya udah, berarti kalau saya jual 10,5, saya masih dapat 1.000. Jangan gara-gara 500 hilang 1.000-nya. Nah, buat pengusaha itu rugi besar. Nambahnya 500 perak, malas dagang. Padahal kalau dagang, ada 1.000 rupiah yang dia dapat. Nah, sama seperti teman-teman yang ada di Kalimantan. Kendalanya ongkir. Tapi balik lagi, begitu saya sampaikan, katakan ada ongkir kelebihan satu bungkus itu 1.000 rupiah. Itu kalau di Kalimantan kan HET-nya bisa 13.000. Sebetulnya jadi nggak rugi gitu. Karena harusnya 12 jadi 13. Dan maklum, dimanapun kalau udah luar Jawa, produk apapun pasti ada penambahan. Jangankan produk kita, produk pemerintah aja bisa beda itu. Bensin di Jakarta dengan bensin di Kalimantan,
ya pasti biasanya beda gitu. Apalagi makanan apa segala macam, nah itu pasti beda. Dan itu umum penambahan dari ongkir ekspedisi. Nah itu jangan dijadikan alasan, wah rugi nih, modal saya jadi 10.000. Iya, tapi kan jualnya 13, sama juga untung 3.000. Di Jakarta modalnya 9.000, jualnya 12, sama juga untung 3.000. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diberikan pemahaman kepada agen-agen kita, sehingga jangan gara-gara ongkir macet, gara-gara ongkir terus kemudian hilang kesempatan menambah peluang kuantiti plus ya keuntungan yang sisa tadi. Itu. Kalau kita pakai ongkir katakan dapat 1.200, gara-gara kena ongkir jadi 1.000, kan masih lumayan dapat 1.000 daripada ngebelain 200 nggak jadi, hilang 1.000-1.000-nya hilang. Nah, saya pikir pola pikir ongkir ini harus dibuat sebagai pola pikir modal sih. Kalau masih masuk, kenapa enggak? Tiga, Justin. Tapi kalau nggak masuk, nah maka silakan bicara dengan teman-teman agen di atasnya gitu. Gimana nih bro? Supaya gua ongkirnya kagak berat. Yuk kita penggabungan yuk. Setiap tanggal berapa kita belanja. Nah, sebetulnya bisa didiskusikan supaya pembelanjaan saya yang cuma 100 bungkus ini tidak kena ongkir dan jadi ongkos modalnya jadi besar. Lu belanja kapan sih? Gue ikut deh. Nah, itu bisa didiskusikan sih. Jadi ajang silaturahim sih menurut saya. Kalau kemudian hal-hal kecil dan sepele itu bisa diobrolin bareng-bareng gitu. Nggak harus jadi alasan, mungkinnya nambah 200, 300. Tapi gara-gara nggak mau keluar 200, 300, hilang 1.000. Kan sayang. Nah, seperti itu Pak Rio. Izin, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Rio? Atau teman-teman mungkin? Paling tambahan saya sedikit gini, Ustaz. Karena memang program SKB ini sudah membarat semua dan semua mungkin sudah tahu. Jadi beranggapan mereka sekalinya ya udah dah untuk free ongkirnya free yang 500-nya aja. Tapi kan 500-nya nunggu 10.000. Kalau bisa baru dapat tembus mendapatnya, kisahnya dia maunya intinya ya dengan harga 9.000 gitu. Tapi nggak semuanya sih, ada sebagian. Ya, artinya alam akan menseleksi sih menurut saya Pak Aryo dan teman-teman. Kenapa tidak semua orang itu bisa menjadi pengusaha? Kenapa tidak semua orang itu mau menjadi pengusaha? Karena balik lagi, seorang usahawan itu pasti dia punya seni mengatur, seni mengolah gitu. Nah, alam akan menyeleksi. Kalau Pak Aryo misal punya teman-teman yang selalu ributnya, gue nggak mau tahu, pokoknya 10 bungkus free ongkir, 10 bungkus free ongkir, kan gitu. Sementara Pak Rio juga berpikir, mana ceritanya 10 bungkus free ongkir buat lu, kan gitu. Ya rugi lah gue. Nah, pada akhirnya alam akan menyeleksi. Ya kalau kamu tidak bisa mengikuti flow perjalanan seorang pebisnis, ya otomatis akan tumbang satu persatu. Dan pada saat tumbang satu, ada istilah muncul yang satu lagi, muncul yang lain lagi, muncul, akan saling mengisi. Nah, jadi balik lagi, menurut saya, Pak Rio juga harus punya ketegasan sikap. Kalau memang bisa Pak Rio jadikan free, ya sudahlah. Berarti Pak Rio menambah ongkos produksi atau ongkos modal. Tapi kalau itu sangat berbahaya dengan bisnisnya Pak Rio, ya jangan. Lebih baik bilang tidak. Gitu. Lebih baik bilang, wah sorry nih gue nggak bisa. Tapi kalau lu nitip pada saat gue belanja, bisa deh. Cuman lu ambil di rumah gue ya, misalnya. Nah kalau dia misalnya, kalau gitu gue ngambek, gue nggak mau ikutan. Ya nggak apa-apa, itulah seleksi alam. Itulah seleksi alam. Kita akan melihat mana seorang pengusaha sejati, mana yang lagi pengen coba-coba, mana yang lagi nggak serius. Itu alam tuh akan menyeleksi sih menurut saya ya. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, Pak Rio, terima kasih. Yang lainnya mungkin teman-teman. Pak Amin, kita
kita punya kebijakan jika pembelian senilai 9 juta rupiah itu berarti berapa itu? 1.000 bungkus ya kalau maka kita memberikan subsidi 100.000. Maka kalaupun lebih sedikit, katakan hanya 120, perusahaan masih kita anggap lah. Jadi apa itu Pak Amin? Kalau nilai merupakan nilai-nilai yang cuma sekedar 10.000, 20.000, perusahaan bisa ambil alih lah. Ketika pembelian banyak kan balik lagi akhirnya kuantiti itu berlaku ya. Kuantiti itu meminimalisir ongkos pengeluaran perusahaan gitu. Misalnya pembelanjaan kita kan perusahaan pasti ada untung lebih. Dan tiba-tiba ada kelebihan 20.000 yang harus ditanggung oleh perusahaan. Karena kalau kasih tanggung itu konsumen atau agen. Nah, itu masih bisa lah kita atasi lah Pak Amin. Tapi kalau belanjanya cuma satu slot, terus kemudian perusahaan harus mensubsidi 30.000, nah ini repot. Oh iya, Pak Amin, betul. Kalau itu betul. Dan nanti ke depannya, bahkan mulai hari ini Pak Amin sepertinya, tidak perlu lagi ke rumahnya Pak Amin, tapi langsung dari Jakarta, pusatnya itu di Kebonjeruk, langsung Pak Amin mau kirim kemana nih agen? Misal mau ke Tasik, atau mau ke Bandung, atau mau ke Papua lagi. Nggak usah mampir ke rumah Pak Amin dulu. Kita bisa langsung kirimkan. Perusahaan yang kirim, jadi nggak 2 kali ongkos. Kan kalau dari ke Pak Amin ke agen, satu makan waktu, yang kedua makan biaya. Nah jadi agen-agen Pak Amin yang jauh entah di mana tidak perlu Pak Amin ambil barang lalu bawa ke rumah Pak Amin lalu Pak Amin yang ngirim, itu sudah 2 kali biaya dan makan waktu. Jadi langsung di pusat saja yang mengirim. Iya. Terima kasih Ustaz. Ingat Pak Amin. Saya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Pak Amin. Maksud kita fasilitasi untuk itu. Jadi nggak perlu lagi Pak di atasnya, tapi langsung dari perusahaan kirim ke agen Amin yang mana. Topik jangan ketawa saja kamu. Enggak Ustaz, ada yang ketawa. Itu di hari ini memang waktunya kita sharing lah. Sharing. Alhamdulillah saya kemarin juga menikmati bonus apresiasi. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lihat kecilnya, tapi prosesnya mengantarkan pada hasil. Iya. Proses, menghargai proses, menikmati hasil. Nanti Allah biar yang meneruskan hasil-hasil yang lebih dengan proses juga yang terus istiqomah. Mantap, amin. Pasti perbaikan masukan dari teman-teman agen, mitra-mitra semua, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik sebisa semampu kami. Ya, jadi Pak Amin,
dan teman-teman, Ya, kita betul, di Pak. perusahaan Masih ini kan dari manual Jagat ada kepo juga ada, Pak. mengintegrasi menuju Kepo ke 12.000. elektrik, yaitu aplikasi yang sudah kita buat. Nah, perpindahan manual ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai satu poin hilang, itu kan ada haknya teman-teman, ada hak orang lain. Jadi bahaya sekali kalau sampai poin-poin yang dimiliki teman-teman saat diintegrasikan lalu hilang atau berkurang. Nah, ini yang tidak ingin terjadi, tidak ingin kita kemudian terlalu buru-buru, tapi membawa dampak yang merugikan. Nah, maka dengan jumlah agen yang banyak, poinnya juga banyak karena hitungannya adalah perbungkus kalau rokok, jadi perlu kehati-hatian nih Pak Amin. Ini agen siapa? Anaknya siapa? Terus kemana larinya? Nah, taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Nah, pada saat nanti sudah berhasil, nah itu biasanya akan kita berikan, kalau rumah itu apa ya, serah terima kunci lah, beserta dengan passwordnya. Namun saat ini aplikasi juga sedang dalam masa perbaikan, karena kemarin kita pakai payment gateway salah satu pihak, nah pihak tersebut ada dalam tanda kutip tidak menerima pembayaran rokok. Ini ada-ada aja ini. Akhirnya kita pakai payment gateway yang lain. Nah, seperti itu. Kalau rokok dia nggak terima, tapi kalau minuman keras dia terima itu. Ada-ada aja. Jadi kita pakai payment gateway lain. Nah, sehingga untuk waktu minggu ini ya. Karena lagi terus persetujuan lagi, melihat dokumen lagi gitu. Jadi insya Allah nanti teman-teman yang manual itu akan diintegrasi ke aplikasi, karena memang dalam proses manual ini kita ini mindahinnya satu-satu deh. Perlu ekstra nih Pak Amin. Kalau tidak, kasihan dan sayang nanti satu poin itu kan bernilai. Nah, kita nggak mau terjadi kehilangan tim di antara teman-teman. Tapi kalau itu nanti sudah jadi, sudah, itu otomatis langsung teman-teman bisa lihat di dashboardnya masing-masing. Siapa anaknya belanja berapa, produk apa, terus kelihatan semua nanti itu di dashboard. Pembelanjaan rupiahnya, apa namanya, rupiah kode referral, referensi lah, affiliate-nya lah kelihatan dalam bentuk rupiah, itu kelihatan nanti. Siap, Ustaz. Siap. Keren, pokoknya insya Allah aplikasinya keren. Mudah-mudahan berharap semoga sudah bisa terima kunci semua. Kunci password silakan pegang masing-masing nanti. Alhamdulillah. Teman pulang kampung, mudik nih ke kampung, udah itu yang di kampung diajak-ajak-ajak. Dari Jakarta yang di kampung Medan tuh gak usah pusing-pusing. Gak usah pusing-pusing, kok nggak belanja. Udah dia langsung belanja di aplikasi. Kita tinggal tegur doang, kok nggak belanja memangnya? Udah nggak mau jualan apa? Udah, dia belanja misal dari Jawa Timur, belanja dari Jawa Barat, atau belanja dari Sumatera. Udah itu barang tinggal dari pusat dikirimkan. Tahu-tahu teman-teman tinggal di dashboard, masuk nih rupiah di referral saya, di affiliate-nya saya gitu kan, teng. Oh itu udah enak itu, kayak ngelihat saham, bom. Nah begitu. Seru, pokoknya seru. Lagi tidur pagi-pagi tahu lu ada duit masuk nih. Pokoknya seru lah. Kadang Ustaz yang kemarin 18 juta, siapa yang dapat Ustaz? 18 juta itu kemarin siapa yang dapat? Tuh, langsung hilang tuh fotonya Om Rio. Rio, mana Rio?
Ya Ustaz. Rio baru dapat uang ini. Bang Rio baru dapat duit ya. Aduh, 18 juta itu dahsyat. Langsung mau Keren, belanja. Belajarnya malah langsung belanja katanya. Salam, keren. Sedikit Ustaz, ada tambahan Ustaz. Siap, Bang Rio. Ini kan alhamdulillah kan saya sudah masukin agen 1. Agennya Jakarta. Tapi dia mau besarin di Jogja. Kemarin dia baru belanja sekitar 1.700 bungkus. Nah, di Jogja itu kalau pengiriman yang tadi Ustaz bilang itu bisa langsung dari pabrik Ustaz. Langsung dari pabrik bisa. Tapi kalau Jogja itu Jakarta lebih cepat sih daripada Jawa Timur. Menurut saya tapi nggak tahu deh. Nanti coba saya cek ya. Kalau lebih cepat dari Jawa Timur ya kita pakai dari pabrik. Tapi kalau lebih cepat dari Jakarta kita kirim dari Jakarta, Pak Rio. Mana yang paling cepat dan murah aja nanti dipilih. Ya Ustaz, karena alhamdulillah di sana udah disebarin sih. Rencananya dia mau besarin di Jogja. Dan kemarin dia ada sedikit info ke saya. Ya, dia menanyakan misalkan ada nggak dapat banner atau stiker buat masukin ke warung-warung di Jogja. Pembelian 2.500.000 itu awal kayaknya dapat deh Pak Rio. Anduk. Ya. Dapat. Kemarin sih dia jadi agen udah jadi agen belum dapat sih. Belum dapat. Oke, saya minta datanya Pak Rio biar kita kirimkan ya. Boleh nanti di web ke admin Pak Rio izin. Oh, Pak Topik, boleh minta tolong Pak Topik nanti di info ya. Ya Ustaz, kemarin pengiriman di Jakarta tuh. Oh, siap-siap, supaya dikirimkan ke Jogjanya. Ya Pak Rio. Ya, ini saya juga Waduh, ada yang komplain. Datang apa udah kekurangan spanduk? Makanya belum ada spanduknya. Ya termasuk minta tolong kirim pesan ke admin. Saya Pak Amin Sukmarimin minta tolong spanduk dikirimkan. Itu ini alamat saya gitu ya. terima kasih. Sama-sama Pak Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Ini saya nih dari Pondok Aren. Saya baru banget mau join nih ke agengan ceritanya nih. Mau nanya-nanya dulu sedikit boleh nih? Dengan senang hati, Pak Alfian. Saya mau nanya buat ininya sih Pak Ustadz. Kalau yang itu kan saya udah banyak baca-baca ya. Nah, untuk mekanismenya, saya mau nanya untuk itu apa namanya perihal market ini gimana ya Pak Ustadz? Ini kan masih dibilang baru lah gitu. Kalau saya sih ngincarnya di sini sebenarnya langsung jualan karena di sini banyak potensinya lebih ke Madura. Nggak nyampe 100 meter itu Madura banyak banget di sini gitu. Kayak gitu sih Pak Ustadz. Oke, Pak Alfian, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bergabung menjadi keluarga besar in Indonesia. Pertama, Pak Alfian, saya dan teman-teman di perusahaan membentuk usaha namanya agen affiliate marketing. Jadi penjualan dengan 2 sistem. Pertama, sistem yang diuntungkan lewat keagenan, di mana pribadi menjadi agen, maka pribadi akan menjual. Nah, dari menjual itu pasti ada reward yang kita berikan, yang mungkin Pak Alfian sudah dapatkan. Yaitu pertama, ada reward 10.000 dengan cashback dapat 5 juta. Dan tadi, Alfian keren banget. Kayaknya kalau gue jualan langsung enak banget nih, banyak warung Madura. Nah, berarti di situ ada selisih. Selisih itu ya
enaknya Pak Alfian, kalau misalnya modal 9.000, jualnya 10,5 ke warung, berarti kan Pak Alfian dapat 1.500. Sementara warung juga senang banget karena bisa dapat 1.500 juga. Jarang rokok punya keuntungan per bungkus itu sampai 1.000. Rata-rata 500 aja udah senang. Tapi kita alhamdulillah, mudah-mudahan agennya senang, warungnya juga senang. Pembelinya juga senang karena harganya cuma 12.000 sampai di tangan penikmat. Itu yang pertama, agen. Agen itu satu, pembelanjaan pribadi kita hargai dengan cashback per 10.000 dapat 5 juta. Dan penjualan pribadi paling tidak, kalau dia langsung ke end user dapat 3.000, kalau dia ke warung paling tidak 1.500 per bungkus. Yang kedua, ada namanya affiliate Pak Alfian. Nah, affiliate ini bahasa kerennya broker kalau dulu. Kalau bahasa Betawinya calo. Kalau bahasa kita ada biong. Nah, affiliate ini adalah orang yang membawa pesan perusahaan kepada orang lain untuk ikut bergabung. Maka perusahaan memberikan penghargaan karena kamu sudah mengenalkan perusahaan kami dan orang itu bergabung dengan perusahaan kami, maka kamu mendapatkan reward dari perusahaan sebagai afiliator, sebagai broker perusahaan kami dengan nilai per produk. Kalau rokok per bungkus senilai Rp200. Nah, bayangkan kalau misal Pak Alfian punya anak, saya nyebutnya anak aja deh, punya anak 10, kali berapa belanjanya, kali Rp200. Sampai nanti di titik penggabungan pribadi dan anak-anak Pak Alfian 100.000, maka bukan lagi Rp200 per bungkus, tapi nilai rupiah pembelanjaan 2,5%-nya untuk Pak Alfian. Dan itu lebih besar lagi. Apalagi kalau nanti ada rokok Patriot misalnya. Itu kan per bungkusnya bisa di atas 20.000, yang 16. Kan kalau hitungannya per bungkus 100. Tapi begitu dihitung 2,5%, maka hitungannya katakan 20.000 kali 2,5%. Nah, jadi makin banyak akumulasi sampai di 100.000, kita sudah memulai berikutnya 2,5%. Dan hitungannya bukan lagi bungkus atau produk, tapi rupiah yang dibelanjakan. Nah, itulah sistem kemitraan di kita Pak Alfian. Nah, kalau udah 100.000, Pak Alfian statusnya jadi stokis. Dan status ini seumur hidup, nggak turun. Sehingga 2,5%-nya walaupun belanjanya misal, belanjanya cuma 10 juta. Ya udah 10 juta 2,5%-nya. Iya. Gitu. Jadi status stokisnya nggak turun, maka otomatis reward 2,5%-nya juga nggak berubah. Tetap 2,5%. Yang penting ambang batasnya sampai dulu, yaitu 100.000 pembelanjaan pribadi dan agen. Akumulasi ya. Akumulasi pembelanjaan. Baik dari diri sendiri maupun dari agen atau anak-anak kita. Sama ini Pak Ustadz, saya mau nanya juga. Misal nanti saya bikin sosial media sendiri gitu ya, untuk agen untuk aren misalkan. Ya. Itu nanti ada nggak sih kita disebarin kayak konten-konten yang bisa kita masukin ke IG kita juga gitu dari pusat gitu, ada. Buat ngisi-ngisi feed aja gitu. Ada. Pak Alfian kalau tidak salah kita punya grup Telegram. Nanti kalau Pak Alfian bergabung, insya Allah Pak Alfian juga akan masuk di sana. Nah, di sana biasanya akan ada banyak informasi konten lah ya. Konten-konten buat promo, konten-konten untuk disebarkan di medsos masing-masing. Nah, nanti kalau ada yang perlu disampaikan, request, ya coba disampaikan di situ lah. Nah, seperti itu Pak Alfian. Iya, biar ini aja sih Pak Ustadz. Misalkan kita mau nyari biar rame. Terus orang juga kan trust isunya
hilang gitu. Maksudnya ini baru enak nggak ya gitu ya. Pokoknya enak nggak ya gitu. Penasaran, kepo. Dengan media sosial orang makin bertambah penasaran gitu kan. Dengan spanduk di Iya benar warung orang Ustaz. penasaran buat nanya dan beli. Kali nyoba enak kan besok dia beli lagi tuh. Makanya media Iya, itu memang jadi sih. iya Pak Ustadz, soalnya saya kan juga dulu sebenarnya pengguna SIM juga Pak Ustadz, sebelum ada Kepo ya. Cuman saya dulu sering beli di Bogor, beli slop-slopan aja gitu kan, soalnya jarang yang jual. Keren. Kadang-kadang kan orang nggak tahu SIM gitu Pak Ustadz. Taunya Ya. oh harganya murah, cuman nggak tahu rasanya kayak gimana gitu. Ya, insya Allah konten-konten yang menunjukkan cita rasa, menunjukkan bagaimana penasaran seseorang terhadap produk ini, insya Allah kita akan buatkan dan tampilkan. Dan itu bisa menjadi bahan teman-teman untuk memasarkan lewat konten-konten yang sudah dibuatkan. Atau kalau ada usulan teman-teman, boleh dong bikin konten begini, nah saya tampung dan kita akan buat nanti itu audio visualnya misalnya atau gambarnya misalnya. Boleh banget teman-teman bilang ngomong di grup itu, wih kayaknya seru nih. Misalnya saya kasih contoh nih. Kan kemarin lagi rame tuh yang di Arab jual karpet tapi promonya promo capres. Apa dia bilang itu? Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh. Promo. Akan kita buat visualnya ntar pakai korban, pakai jenggot, pakai jubah. Patriot boleh, Kepo boleh, Kopi Turki boleh. Promo. Itu salah satu contoh. Siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Masukan teman juga perlu. Kita, nemu nih ide, mau dong, coba dong buatin konten ini. Gitu. Boleh. Jadi tidak hanya menunggu, tapi saya berharap teman-teman juga bisa ngasih ide gitu loh. Seperti itu Pak Alfian. Ya, insya Allah Pak Ustadz join. Amin ya Rabbal Alamin. Bila kita tunggu Pak Alfian jadi keluarga besar Indonesia. Ada lagi? Maulana? Asik bener lah sambil ngerokok itu. Itu teman saya Pak Ustadz, istrinya tapi. Oh Budia. Iya. Wah, Maulana mana Budia? Gak nongol. Budia itu kalau dulu saya waktu di pesantren dipanggilnya Obed tuh, Ustadz, bukannya dia. Temen sekolah di Darko ya? Iya benar Ustadz. Masya Allah. Oh tuh Budia, satu alma mater. Garap Budia, garap. Ya, silakan yang lain. Mana itu? Ya. Siap. Waalaikumsalam. Siap, masih ada yang mungkin mau menyampaikan pesan? Bentar lagi bulan puasa, Ramadan tiba, saya April, teman-teman manajemen direksi di PT Skin Indonesia Cemerlang ini tentu memohon maaf dengan segala kekurangan, kesilapan, kesalahan, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan dengan baik dan tetap kita bisa menggas ya. Walaupun Ramadan tetap semangat jualannya, tetap semangat bisnisnya. Semoga juga semakin bertambah pahala ikhtiar dan mencari nafkahnya.
Dan saya tuh pengen nih satu waktu di satu hari kita tuh bikin bukber bareng-bareng di Istana Sin. Setuju nggak? Di istana atau di kafe Tika Labib kita bikin acara buka puasa bersama, kita undang beberapa artis, kita bukber bareng, wih keren. Nah, mudah-mudahan nih ya teman-teman semangat terus sehingga perusahaan ingin memberikan appreciate penghargaan untuk kita bisa buka bareng-bareng dengan agen teman-teman semuanya bareng-bareng kita di sini. Amin ya Allah. Amin. Ada lagi? Udah Tat, apresiasi nih Tat dari saya Tat. Alhamdulillah. Ya. Ini beremah kabra. Alhamdulillah sehat Tat. Sehat, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah bagus packing Tat. Alhamdulillah udah bagus packing, apresiasi. Oh, thank you. Terima kasih teman-teman. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang ya teman-teman semua buat ngasih saran, usul, kritik. Selama itu semua membangun demi kebaikan, insya Allah mampu kami jalankan. Belum mampu kami usahakan. Kapan mampunya kami akan informasikan. Pokoknya selalu terdepanlah kami memberikan yang terbaik usaha kami buat teman-teman semuanya. Masa dia nggak tahu ini apaan? Alhamdulillah. Iya, aku nggak tahu yang punya. Ngopi dulu. Siapa yang belum ngopi dulu. Yang belum merokok dulu. Yang Jadi mandu penjual rokok nggak ngerokok. Yang penting bisnisnya. Benar Tat. Rokok itu hanya wasilah, hanya pengantar buat bisnis. Ambilin air buat mengusin. Alhamdulillah kedatangan calon agen. Start lagi pertama. Teman-teman semangat ya. Ini saya mau kasih bocoran ya. Saya kasih bocoran nih. Tapi saya akan pilih-pilih yang hebat. Kalau teman-teman berpikir begini, nih sebetulnya informasi ini rahasia. Rahasia tapi dikasih tahu biar sah. Contoh, kalau aplikasi ini menyebar, kan pasti ada banyak yang ikut, tapi nggak punya bapak. Yatim nih, nggak ada bapaknya. Jadi jangan kaget kalau anak-anak yang nggak punya bapak itu saya titipkan nanti ke agen-agen teman-teman semua nih, ke bapak-bapak semua nih. Tang. Caranya gimana? Tingkatkan pembelian. Tingkatkan pembelian, jadi nggak usah khawatir. Kami akan memberikan apresiasi kalau teman-teman. Ini karena cuman bapak dan anak, begitu cucu kami nggak dapat. Nah, kalau nanti aplikasi sudah menyebar, akan banyak yatim pitim yang nggak ada bapaknya, yang dia daftar sendiri, bapaknya nggak punya. Nah, saya akan jadikan itu anak angkat teman-teman. Tapi itu adalah penghargaan buat yang serius, jualannya serius, cari agennya serius, benar-benar serius. Nah itu apresiasinya kan lumayan. Kalau saya kasih anak satu aja kan Rp200 tuh per produk. Kalau dia belanjanya daftar 200 kali berapa. Nah itu salah satu apresiasi reward saya perusahaan untuk teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir walaupun hanya satu layer bapak dan anak, tapi tanpa disadari saya akan titipkan anak-anak yang tidak punya bapak. Dan teman-teman akan menjadi bapaknya. Luar biasa.
yang saya mau sembunyikan, tapi ya sudahlah, biar semangat lah. Ya, Pak Amin. apa yang saya cerita masukkan dari status dan mendapatkan maksud saya Itu Pak Amin, bukan? Bungkus, ya. Ya, 2,5% itu adalah akumulasi yang kita berikan dari pembelanjaan pribadi dan agen. Jadi misalnya Pak Amin udah jadi stokis, Pak Amin masih belanja, agen-agen pada belanja, maka total belanja Pak Amin dan agen itu 2,5% kita berikan untuk Pak Amin sebagai reward. Oh, begitu 100.000 otomatis stokis Pak Amin. Begitu mencapai titik 100.000 stokis. Langsung bulan depan berubah. Tapi tetap tidak menghilangkan yang 5 juta per 10.000. Nggak hilang itu. Tetap itu berlaku terus. Tetap itu berlaku. Pertanyaan saya, masa ini nggak ada persyaratan lagi? Tidak ada persyaratan lagi Pak Amin. Pokoknya begitu sampai 100.000 pembelanjaan pribadi akumulasi dengan agen, saat itu Pak Amin jadi stokis, saat itu sudah berlaku pembelanjaan total 2,5%-nya buat Pak Amin. Terima kasih. Dan bulan depan berapapun belanjanya nggak harus 100.000, tetap 2,5% dari nilai pembelanjaan buat Pak Amin. Yang salah. Sambil jualan. Kepo. Ikuti pertanyaan Pak Marini, Ustaz. Iya, Pak Rio. Siapa Pak Rio ya? Ya, mau melanjuti pertanyaan Pak Marimin. Itu maksudnya akumulasi 100.000-nya itu dari sistem yang baru atau gimana? Kalau mencapai sebelum sistem keluar, ya kita masukkan. Contoh kayak saya misalkan udah 30.000. Berarti misalkan 70.000 lagi akumulasi jadi 100.000 gitu, Ustaz. Langsung masuk Pak Rio 2,5%. Kejar 70.000. Masuk langsung Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Tetap angka poin yang lalu teman-teman di awal sebagai agen tetap kita hargai sebagai poin yang terus berlaku. Ini tidak berlaku pokoknya berlaku surut lah, bahwa poin-poin yang lalu itu tetap kita hitung. Jadi tidak hangus gara-gara ada sistem ini terus poin kemarin hangus, tidak, berlaku terus sampai mencapai 100.000, maka dia langsung jadi stokis. Dan nilainya pembelanjaan besok dia akan mendapatkan 2,5%. Ya, Ustaz, terima kasih. Mario, mantap Mario ini, kejar terus, ngegas terus ya. Teman-teman juga insya Allah bisa, bahkan harus lebih dari Pak Rio, dan Pak Rio seneng tuh. Karena bentar lagi dia jadi NMAX, kan Pak Rio. Mantap juga. Bos Rio, mantap juga Pak Rio. Dan dulu.
Monggo yang lain. Keren juga kalau akumulasi 100.000 bungkus. Halo, teman-teman. Kalau sudah tidak ada, boleh kita siapa tahu masih punya teman-teman. Kalau masih ada, gas. Berapa? 100.000. Kalau saya cukup Ustaz. 100.000 bagi 10. Cukup. Oke. Berapa? Kalau dirasa udah cukup. 100.000 bagi 10 berapa? Jalan-jalan ke rumah agen. Buat nyari cuan. mau weekend. Silakan. Lumayan. Jadi udut itu, saya kemarin dapat dari mana ya informasi? 100.000 bungkus. Agen mana itu ya? Agen Cianjur apa agen mana gitu? Udut itu kata dia usaha udut, ujungnya duit gitu. Jadi jual rokok tuh cuman usahanya cuman duduk aja, duduk terus Ya 10.000. 10.000 bungkus. Jadi kita sudah jadi stok di 10.000 bungkus. 100.000 bungkus. 10.000. Halo. 10.000. Ini anak 10.000 stok. 10.000 slot. 10.000 slot. Iya betul. 10.000 slot. Ini 10.000 slot. 10.000. 10.000 slot. oke, Makanya lumayan. teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin sudah asar, kita bisa akhiri. Jadi bisnis udut ini kemarin saya dapat masukan dari agen Cianjur. Udut itu usaha duduk, ujungnya duit. Cuman duduknya di mana? Duduknya di depan rumah pelanggan. Kalau ditanya, ngapain duduk-duduk di situ? Ya gue mau jualan rokok. Jadi cuma duduk di depan pelanggan, di depan warung, nah itu usaha udut. Usaha duduk ujung duit. Belanja. 2 minggu lagi belanja. Belanja. Baik, kalau begitu, karena sudah asar, boleh saya akhiri, boleh? Akumulasi. Ya Ustaz. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Contoh saya nih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin dan segala salah dan kurang. Kami tunggu berikutnya, dan mudah-mudahan niat kita besok buka puasa bersama dengan agen-agen teman-teman yang lain bareng kumpul bareng-bareng bisa terwujud di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.